pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Minggu 26 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, Serine Serentak, dan EWS perkuat mitigasi di Banda Aceh. Kapal polisi Wisanggeni jadi magnet edukasi di Festival Gampung di Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Motor FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 bertema Siap untuk Selamat ditandai dengan pembunyian serinde serentak pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di seluruh Indonesia, serta latihan mitigasi dan penyerahan early warning system di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB diperingati setiap tanggal 26 April dan di tahun ini mengusung tema Siap untuk Selamat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Peringatan HKB tahun ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan pembunyian sirine tanda bahaya bencana tepat pukul 10.30 waktu Indonesia setempat. Di Kota Banda Aceh, peringatan tersebut juga diisi dengan kegiatan latihan mitigasi bencana dan simulasi evakuasi yang dilakukan di 2 titik, yakni di Kecamatan Baitur Rahman dan area Car Free Day Kota Banda Aceh, guna menguji kesiapan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu dilakukan pula penyerahan Early Warning System atau EWS kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bagian dari penguatan sistem peringatan dini bencana. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM mengatakan keberadaan EWS diharapkan mampu meningkatkan upaya mitigasi bencana khususnya dalam memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat. Dengan early warning system, ya, apabila terjadi bencana, jumlah korbannya minimal. Negara kita atau negara apapun di dunia, itu sampai sekarang kalau mencegah terjadinya bencana saatnya kapan ini belum bisa. Apalagi ada bencana-bencana yang tidak terduga, contoh gempa bumi, itu teknologi modern pun belum bisa memprediksi kapan terjadinya bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana sehingga masyarakat diharapkan tidak hanya memahami prosedur evakuasi, tetapi juga mampu merespon dengan cepat saat terjadi kondisi darurat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.
Polsek Banda Sakti mengamankan seorang pemuda berinisial AS, 24 tahun, atas dugaan kasus tindak pidana pencurian tas milik jamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Lancang Garam, Loksmawe. Berikut laporan Maimun Akbar. Personil unit Reskrim Polsek Banda Sakti mengamankan seorang pemuda berinisial AS, 24 tahun, asal Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana pencurian tas milik jamaah saat sholat di Masjid Baitur Rahman, Lancang Garam, Loksmawe. Pelaku berhasil diamankan di Jalan Merdeka Barat, Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti. Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah mengatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi di dalam Masjid Baitur Rahman. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 tas selempang, 1 unit handphone beserta charger, serta 3 dompet berisi identitas para korban. Aksi pencurian tersebut juga terekam kamera CCTV masjid yang turut memperkuat proses penyelidikan. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Banda Sakti guna menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Olahraga seminggu sekali tetap bermanfaat untuk kesehatan dan dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Olahraga seminggu sekali tetap bermanfaat untuk kesehatan dan dapat menurunkan resiko depresi. Selain itu juga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke serta meningkatkan suasana hati atau mood. Selain olahraga seminggu sekali, masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah cuaca ekstrim untuk mencegah penurunan imunitas. Kepala UPTD Puskesmas Syamtara Bayu Kabupaten Aceh Utara Anita menyebutkan meskipun olahraga seminggu sekali tetap memberikan manfaat, namun ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah cuaca ekstrim saat ini, yaitu untuk tetap minum air putih secukupnya untuk menghindari dehidrasi, konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Untuk memperkuat daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, jangan menunggu haus untuk mencegah dehidrasi terutama saat panas yang sangat-sangat menyengat. Pola makan bergizi, konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah yang kaya akan vitamin C dan E. Menurutnya, selain olahraga serta istirahat yang cukup, disarankan juga ke masyarakat mengkonsumsi buah-buahan dengan kandungan air tinggi karena dapat membantu menyegarkan tubuh sekaligus memberikan nutrisi alami di tengah cuaca yang menyengat saat ini. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabo. Saudara Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah laksanakan wisuda santri sebanyak 214 orang, meliputi tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Laporan Arif Rizalul. Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan wisuda santriwati dan santriwan tahun 2026 yang berlangsung di kompleks Dayah tersebut. Pimpinan Dayah Zainatul Ulum Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar, mengatakan adapun total peserta wisuda itu berjumlah 214 orang dengan rincian 170 orang santri tingkat SMP dan 44 santri tingkat madrasah aliyah dengan jurusan Kitab Kuning dan Tahfizul Quran. Di Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah melaksanakan haflat takhrij atau wisuda tahun 2026 angkatan ke-8. Tahun ini kita mewisuda 214 siswa atau santri tingkatan SMP dan MA dengan jurusan Kitab Kuning dan Tahfizul Quran. Khairul Azhar mengharapkan agar para santri dapat menjaga nilai-nilai keislaman, berakhlak mulia, serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di Dayah Zainatul Ulum itu. Dari Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W.
Saudara, Festival Gampung Kota Barat menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat melalui kunjungan ke kapal polisi KP Wisanggeni 8005 yang dibuka untuk umum. Informasi disampaikan Diah Nofritaria. Festival Gampung Kuta Barat menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat. Salah satunya kunjungan ke kapal polisi Wisanggeni 8005 yang dibuka untuk umum. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk mengenal lebih dekat fungsi kapal dalam menjaga keamanan Laut Aceh. Komandan KP Wisanggeni 8005 AKBP Kapten Nyoto Saptono mengatakan, keikutsertaan pihaknya dalam festival ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya promosi wisata sekaligus pengenalan tugas kepolisian perairan. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan keamanan maritim, keamanan dan keselamatan laut untuk masyarakat secara umum. Masyarakat bisa mengetahui bahwa kapal polisi yang bertugas di Aceh adalah kapal yang alhamdulillah yang terbesar pada saat ini, memiliki beberapa alat pendukung pekerjaan kita dan memiliki beberapa bagian-bagian kapal yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ia menjelaskan kapal Wisanggeni merupakan salah satu kapal polisi terbesar yang bertugas di Aceh dengan berbagai perlengkapan operasional. Masyarakat juga diberi kesempatan melihat langsung beberapa bagian kapal serta alat pendukung yang digunakan dalam tugas. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Dwi Apriani, mengaku sangat antusias bisa mengunjungi kapal tersebut bersama keluarga. Menurutnya, kesempatan seperti ini jarang didapatkan masyarakat. Jarang-jarang kan kami, maksudnya orang Sabang itu bisa dapat izin untuk melihat langsung kapal dan naik langsung kapal. Terus saya juga sebagai orang tua bisa kasih edukasi sama anak-anak, sekalian juga hiburan. Tadi cuman sekitar kasih tahu anak-anak aja, oh ini ternyata kapalnya bisa ada fungsi yang lain selain kayak kapal penumpang yang pernah orang naik. Dalam kunjungan tersebut, pengunjung diarahkan melalui rute tertentu, mulai dari dek utama hingga buritan untuk melihat peralatan operasional. Selain itu, masyarakat juga dapat mengunjungi helidek, melihat perahu karet, hingga mengenal instrumen navigasi di anjungan dengan pendampingan personil. Kegiatan open ship ini berlangsung dari pukul 14 hingga 18.45 waktu Indonesia Barat dan terbuka bagi berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat semakin memahami peran aparat dalam menjaga keamanan laut sekaligus menumbuhkan kesadaran maritim. Diah Nofritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Program layanan kesehatan sunat atau Khitan dan operasi bibir sumbing di Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Program layanan kesehatan sunat dan khitan gratis serta operasi bibir sumbing secara gratis di Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat. Apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut disampaikan salah seorang warga dari Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Yudita, salah seorang penerima manfaat program layanan operasi bibir sumbing gratis yang digagas oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Yuli mengakui pihaknya sangat senang dan merasa terbantu dengan program layanan operasi bibir sumbing secara gratis tersebut. Hal ini diakuinya saat ditemui di RSUD, menemani anaknya menjalani perawatan seusai mengikuti operasi bibir sumbing Minggu 26 April 2026. Sebab terang Yuli, selama ini ketika hendak mendapatkan layanan operasi bibir sumbing, ia bersama keluarga harus mengeluarkan biaya yang banyak karena harus pergi ke wilayah Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, kami sangat terbantu karena tidak jauh lagi ke Medan, Pak. Selama ini kami kan ke Medan operasinya, dengan adanya acara HUT Aceh Singkil ini kami sangat terbantu sekali, tidak lagi jauh-jauh ke Medan. Di tempat terpisah, ucapan terima kasih dan apresiasi juga diungkapkan oleh salah seorang warga dari Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Rusmanto. Kata Rusmanto, program layanan khitan gratis yang dihadirkan pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang dipusatkan di UPTD Puskesmas sangat membantu beban perekonomian masyarakat di saat hendak memberikan
sunat dan khitan terhadap anak-anak mereka. Bahkan, Ruswanto juga berharap program khitan gratis yang dihadirkan pemerintah melalui Dinas Kesehatan ini sekiranya ke depan dapat terus berlanjut dan diperbanyak kuotanya. Terima kasih buat Kabupaten Aceh Singkil telah mengadakan sunat masal untuk masyarakat Aceh Singkil ya. Itu harapan kami orang tua. Terima kasih sudah membantu kami sebagai mewakili menyerahkan anak kami. Dengan adanya program ini kami bersyukur dan meringankan beban kami. Semoga ke depan lebih besar lagi dan lebih ada yang lain selain masalah ini yang diadakan oleh Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, program layanan kesehatan gratis yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui peringatan HUT ke-27 Aceh Singkil merupakan wujud kepedulian dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian selain layanan kesehatan operasi bibir sumbing dan khitan gratis, Pemkab Aceh Singkil juga menghadirkan program layanan kesehatan operasi mata atau operasi katarak. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.